Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast. Di sini saya akan ngulik cerita Diva tentang fotografi dan videografi. Di sini saya udah bersama Mas Diva. Ini saya mau tanya-tanya Mas sedikit tentang fotografi dan videografi. Sejak kapan Mas menyukai fotografi dan videografi? Sejak kapan menyukai fotografi dan videografi? Untuk menyukai fotografi dan videografi mungkin udah dari lama ya. Dulu dari awal SMA. Dari awal SMA saya suka dengan fotografi dan videografi. Awalnya dulu nyoba-nyoba pengen apa sih fotografi videografi, terus dulu kan belum punya kamera ya, jadi saya nyoba-nyoba itu pakai HP, terus pakai HP nyobain nih gimana sih foto yang baik dan benar, terus sedikit tanya-tanya kan, belajar sharing session sama yang udah tahu. Dulu sangat amatiran bang, sangat amatiran, jadi iseng-iseng tahu, terus ngulik, belajar. Nah makin lama saya kayak ikut-ikut di media pondok saya juga. Jadi kadang saya pegang kamera, motret. Dulu saya nggak tahu tentang dulu asal motret aja lah, nggak tahu ya, asal motret yang penting bagus. Oh ternyata makin kesini ada pelajarannya, kayak ISO-nya harus berapa, SPSU-nya harus berapa, terus segitiga FPSU-nya harus apa, harus tahu gitu. Nah jadi mungkin awal sukanya dari situ, emang dulu pengen belajar tentang audio visual gitu, visual bukan fotografi juga, tapi yang lain juga tak pelajari. Jadi ya kalau itu sejak kapannya, mungkin dari awal SMA udah menggeluti fotografi. Kenapa Mas itu menyukai fotografi dan videografi? Kenapa nggak yang lain kayak gitu? Dulu untuk menyukai ya, sejak kapan atau gimana ini? Kenapa Mas kok menyukai fotografi dan videografi? Menurut saya ada sebuah seni. Kan kalau fotografi sama videografi kan seni yang melalui visual ya kan, melalui sosial media dan lain-lain lah. Jadi kenapa saya menyukai? Dulu sempat sebelum terjun kan saya kayak suka menggambar, suka melukis dulu. Dari TK, dari kecil itu udah menggeluti melukis gitu dulu. Nah nggak sengaja kan kenal videografi belum dalam tuh. Nah udah lulus SMA, saya tadinya itu pengen kuliah itu di seni rupa, jurusan seni rupa di ISI Solo. Ternyata rundingan orang tua atau gimana, saya tertujunya di Unhas. Ternyata saya di Unhas mas. Saya di Unhas pertama ya ambil jurusan, kan ada dua jurusan sih kan ya, milih dua jurusan. Pertama saya ambil jurusan FAI, kedua KPI. Ternyata saya yang keterima itu KPI. Terus waduh gimana ini, KPI itu apa sih? Nah makin lama karena saya udah punya modal di fotografi sama videografi, nah saya dikenalin sama kakak-kakak kelas saya. Kelas saya ya kayak Bang Ulin, Bang Dikri, Bang Pami dan lain-lain lah. Jadi saya dikenalin tentang fotografi sama videografi. Jadi untuk kenapa alasannya ya mungkin jadi pengen membuat karya tapi bukan hanya dari lukisan gitu. Jadi menurut saya ya fotografi sama videografi juga sebuah seni visual gitu. Jadi yang berbau-bau seni itu suka gitu. Jadi ya karena udah kita terlanjur terjun di dunia itu, jadi saya pengen, yang penting saya ini punya karyanya apa? Oh berarti saya udah masuk KPI ini, ya udah saya berkaryanya di audio visual kayak ya fotografi videografi, ya saya geluti juga gitu, belajar. Jadi untuk kenapa ya gitu.
Terus pertanyaan selanjutnya Mas ya, alat atau aplikasi apa yang sering dibuat ngedit ya? Untuk edit ya, foto sama video ya. Dulu untuk edit foto itu sempet ya belajar di Lightroom LR. Cuma dulu gimana ya? Saya emang kurang pas mungkin ya belajar di Lightroom. Saya kurang lah dulu, kurang bisa. Sampai sekarang juga belum full bisa Lightroom. Jadi saya dulu itu make Snapseed pernah. Terus sekarang itu malah nyamannya di PSCO saya. Jadi ngeditnya saya di PSCO Mas. Untuk ngedit foto itu di PSCO kalau sekarang. Kalau video dulu sempet awal kali, ini sedikit cerita ya. Sedikit cerita. Jadi dulu pas dikenalin sama temen yang di Solo. Jadi lagi beres mendaki dari Merbabu, si ditawarin yang pas ke Merbabu, coba kamu belajar video. Kan itu saya belajar video itu belum bisa. Katanya, yaudah kamu ntar ke Merbabu, terus kamu ambil shoot. Nanti kita belajar edit di rumah, kata di temen di Solo. Setelah turun gunung, saya kamera pakai HP, itu belum punya kamera. Terus saya diajarin yang pertama ya apa ya namanya itu, Power Director. Dulu belajar Power Director di HP, dulu belum kenal ya kayak di PC gitu. Terus udah Power Director, wah seru juga yang edit. Dulu kan masih sukanya foto sama video doang ya, ngeditnya belum. Udah itu saya kenal KineMaster. Saya nyoba KineMaster, saya download, terus coba ngedit di KineMaster. Terus saya nyoba lagi yang InShoot saya pernah nyoba, terus VN nyoba. Tapi sekarang lebih ada yang praktis lagi ternyata. Apa itu? CapCut. Sekarang udah menggila ya. Iya. Udah ada template, udah enak lah. Udah enak, Ya sekarang itu belajar, wah enak ya di CapCut, simple, tinggal tempel. Nah, udah itu saya belajar yang di HP ya. Terus saya belajar di laptop. Belajar itu Adobe Premiere itu juga masih awalan ya belajar. Jadi kalau sekarang ngedit ya pakai kadang CapCut kalau di HP, kalau di laptop ya Adobe Premiere gitu kalau ngedit. Kadang ini juga belajar ya tentang After Effects juga gitu. Pertanyaan selanjutnya Mas ya, ini ya, apakah sudah terjun di perfilman? Dulu perfilman ya. Ya, perfilman tentang film. Dulu itu pengen banget itu kayak masuk film, gak mau in frame sih, pengennya di belakang layar. Jadi pas saya ke Jombang, saya dikenalin tentang perfilman juga. Jadi gimana sih, pengen tahu gitu kan. Kita kalau nonton TV ya taunya udah di layar aja, nggak tahu ini prosesnya gimana. Terus saya nyoba kan, ikut pertama saya ikut yang di KPI juga kan, di jurusan saya juga ada ya kan. Terus ikut sinematografi. Nah di situ awal mula belajar film produksi itu yang film Keluarga Favorit. Itu kaget kan, saya awal masuk nih kok langsung dikasih project film gitu, makanya kaget sih awalnya. Jadi tapi dari langsung terjun gitu tahu gitu cara proses berbuat film gimana, terus ini gimana, terus ternyata krunya ada produser, ada sutradara, asrada, kameramen dan lain-lain gitu. Wah udah lama-lama, terus wah ternyata asik juga ya di belakang layar. Udah dulu baru beberapa sih kalau film ya. Jadi saya belajar banyak, terus saya ikut juga kalau masih ada ini saya ikut masih ya. Mungkin film yang digarap ya Keluarga 4.0, Terlanjur Berharap, terus yang di KPI itu Neo Normal, terus
yang film gede itu yang web series itu yang ujian hidup, yang belum nonton ujian hidup ada di YouTube Rumah Produksi Tebuireng. Ya. Terus film yang kemarin baru itu film Alia Nyantri ya. Dan banyak video-video sinematik yang lainnya gitu, video pendek-pendek lainnya, cuma belum publik. Jadi kalau itu pertanyaannya pernah ya, alhamdulillah saya emang pengen gitu kan, pengen tahu gimana proses pembuatan film itu gimana gitu. Jadi oh ternyata asik gitu. Jadi kita itu harus menikmati sebuah proses. Jadi ada kata-kata kan ya, katanya hasil proses tidak mengkhianati hasil. Jadi emang kita itu harus sabar, jadi harus bersungguh-sungguh, jangan udah belajarin udah mandek nyari yang lain ya. Tapi lebih bagusnya gini bang, jadi ketika kita fokus di fotografi misalnya ya, kita itu harus fokus di fotografi, udah lumayan sedikit bisa, kita mulai lagi ke yang lain. Salahnya saya dulu, saya emang pengen semua bisa gitu, jadi saya raba-raba gitu, fotografi saya raba, terus videografi saya raba, editing saya raba. Jadi sekarang ya lagi ngeraba-raba dulu gitu. Jadi untuk kedepannya ya pengen lebih bisa lagi dan lain-lain macam. Terus ini ada lagi nih Bang, pesan untuk para pemula yang mau terjun di fotografi dan videografi. Untuk pemula ya satu sih, jadi ya nikmati prosesnya. Jadi teruslah belajar gitu untuk ya melatih skill, terus tetaplah mencari ilmu-ilmu lagi, kan masih luas sih ilmu itu, bukan ilmu fotografi dan videografi doang. Jadi emang intinya kita harus menikmati sebuah proses dan bersungguh-sungguh untuk melatih skill ya. Kita seringnya terjun gitu, misalnya fotografi ya kita sering ya, kalau kita punya kamera ya kamera kan banyak, HP bisa ya, HP sekarang udah mumpuni kan ya, canggih ya, udah canggih. Kalau nggak punya ya kalau syukur kita punya kamera ya pakai kamera ya. Itu sering kita motret, semakin kita sering motret kita semakin dapat ilmu-ilmu baru gitu, maksudnya skill kita bakal nambah, bukan mengkurang. Jadi kita sering terus terjun, kita motret gimana, terus udah itu kita kalau video ya kita nyobain gimana sih cara bisa bikin thumbnail gitu, gimana kita bikin video sinematik yang bagus, terus trackingnya gimana, terus gerakannya gimana. Yang penting kita punya, untuk pemula ya kita harus tahu angle foto gitu, maksudnya biar foto itu bagus gitu. Oh kalau foto ini ya motor ini angle-nya atau angle nih atau apa gitu, maksudnya yang penting kita tahu angle ya. Intinya kita harus menikmati sebuah proses ya. Jadi ya namanya hidup ya harus banyak proses biar kita berkembang. Gimana sih caranya biar kita berkembang itu gimana ya, itu seringnya mau atau seringnya membuat video gitu akan menambah skill gitu. Setelah sahabat podcast ngulik tentang ceritanya Mas Giva tentang fotografi dan videografi, sekian dari saya Muhammad Abdul Aziz dengan Mas Giva Khair pamit untuk memberikan diri. Dadah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.